Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza junnahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat jamaah min yaumil Aidil Fitri rahimani wa rahimakumullah. Ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jamaah Idul Fitri Masjid Al-Qadr yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur pada Allah. Pada hari ini kita berada di hari kemenangan 1 Syawal 1446 Hijriah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Selanjutnya khatib mengajak diri sendiri dan juga keluarga serta kaum muslimin muslimat yang hadir di masjid ini. Marilah kita bertakwa kepada Allah, dan dalam setiap diri kita memperhatikan bekal-bekal apa yang kita bawa untuk berjumpa dengan Allah kelak. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui seluruh detail amal perbuatan yang kita lakukan di atas permukaan bumi. Hadirin hadirat, kita bersyukur pada Allah telah berada di bulan Ramadan. Makanya kata Allah, syukur itu dengan ucapan takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Akhir daripada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sempurnakanlah bilangan puasa itu, dan apabila telah sempurna, hantar puasamu itu, hantar Ramadan itu dengan bertakbir. Walitukabbirullah, bertakbir sebagai tanda perpindahan. Kalau kita melihat kalimat takbir Allah Akbar itu dalam salat diucapkan 1 rakaat lebih kurang 5 kali. Kalau 17 kali 17 rakaat berarti 17 kali 5. Sehari semalam kita mengucapkan kalimat takbir 85 kali. Belum lagi salat sunnah. Salat itu yang menentukan. Awal pertama di yaumil qiyamah yang diperiksa oleh Allah salat. Kalau salat kita sempurna, diterima oleh Allah, maka amal yang lainnya diterima. Zakat, infak, sedekah, puasa, haji, umrah diterima, dan amal-amal lainnya diterima.
Kalau salatnya ditolak, maka ditolak semua amal. Salat itu bisa diterima karena adanya kalimat Allahu Akbar dalam setiap gerakan rukun. Oleh karena itu, perpindahan dari Ramadan ke Syawal diperintahkan oleh Allah, dihantar dengan kalimat takbir semalaman sampai khatib naik mimbar berhenti takbirnya. Maksudnya apa? Supaya kita menghantarkan puasa Ramadan itu dengan harapan Allah menerima, karena kita memuji-muji Allah, Allah menerima puasa kita selama Ramadan. Kedua, kalimat takbir tanda syukur bahwa puasa kali ini banyak yang baru-baru yang meningkat amal yang kita lakukan. Yang tadinya tidak pernah tarawih, yang tadinya belum salat tahajud, yang tadinya belum puasa full, yang tadinya belum berinfak bersedekah. Alhamdulillah. Saya melihat ada rombongan dari tim Palestina datang ke sini melalui laporan grup, banyak yang bersedekah. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, itulah yang kita katakan, yang dimaksud oleh Allah, walitukabirallahu ala ma hadakum. Kita bersyukur atas hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selama bulan Ramadan Anda semua, kita semua telah diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang yang berakhlak Al-Quran. Kita bagaikan Al-Quran hidup, kita bagaikan Al-Quran berjalan. Kalau di bulan Rabiul Awal kita mendengar ceramah-ceramah contohlah Nabi, tapi di bulan Ramadan ini kita langsung mempraktikkannya. Al-Quran hidup itu bagaimana caranya? Hadirin sekalian, hal ini jarang dikupas oleh para ustaz. Maka masjid ini beruntung. Yang pertama, bukti kita berakhlak Al-Quran ketika kita berpuasa. Bukankah kita berpuasa itu menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran? Surah Al-Baqarah ayat 183, 84, 184, 185, 186, 187. Ada 5 ayat tentang ibadah puasa. Tatkala kita melaksanakan ibadah puasa ada 5 ayat Quran. Berarti sedang kita berpuasa dari jam imsak subuh hari sampai maghrib, azan maghrib. Hari itu, hari-hari puasa, kita sedang berakhlak Al-Quran. Masya Allah. Masih ada yang lain. Misalnya, ketika kita berpuasa, kita dianjurkan, disunahkan untuk sholat. Wajib sholat 5 waktu, akhlak Al-Quran. Salat sunnah, tarawih, akhlak Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari, sepanjang malam. Saat kita sholat tarawih, kita sedang berakhlak Al-Quran, saudaraku sekalian. Kemudian, saat kita makan di malam hari, hubungan suami istri di malam hari, beriktikaf di masjid, itu adalah akhlak Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 187. Dan makan di malam hari termasuk akhlak Al-Quran. Hubungan suami istri termasuk akhlak Al-Quran. Wa hilla lakum lailatul siyami rafasi ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ila akhir ayat. Di sana ada perintah lagi, wa kulu washrabu. Dihalalkan bagi kamu melakukan hubungan suami istri. Kamu pakaian istrimu dan istrimu pakaian kamu. Sekarang udah boleh kata Allah. Kalau dulu sebelum turun ayat ini belum boleh. Tatkala suami istri melakukan di malam hari Ramadan adalah perintah Allah, adalah akhlak Al-Quran. Beda. Kalau hari-hari biasa tidak ada anjuran dari Allah untuk menghalalkannya, artinya udah boleh sepanjang malam. Tetapi usul bulan Ramadan ada perintah. Wahilla lakum lailatus siyam. Boleh. Manakala yang dibolehkan dan dilakukan, maka itulah akhlak Al-Quran. Maka tidak ada alasan. Karena sibuk dengan Ramadan, seorang istri tidak mau melayani suaminya, tidak boleh. Seorang suami tidak mau melakukannya dengan istri, tidak boleh. Karena dihalalkan. Maka tatkala dilakukan di bulan Ramadan adalah akhlak Al-Quran. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah di malam hari. Perintah Allah adalah akhlak Al-Quran. Kemudian tatkala kita berpuasa, saudaraku, kita pun berupaya untuk berzakat.
berinfak, bersedekah ala Al-Quran. Tatkala kita kemudian mengundang, memberi makan, juga akhlak Al-Quran. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir. Akhlak Al-Quran, memberi makan fakir miskin. Tatkala pengurus masjid memakmurkan masjid ini supaya ramai dan betah, masjid dibangun sedemikian rupa, diberi AC, diberi kipas angin, diberi sound system yang bagus, tikar yang bagus, dan dicarikan ustadz-ustadz yang terbaik. Memakmurkan masjid adalah akhlak Al-Quran di bulan Ramadan. Antum, Bapak Ibu semua hadir mendengarkan taklim, hadir untuk mendengarkan ceramah, duduk mendengarkan ilmu pengetahuan adalah akhlak Al-Quran. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Karena di dalam neraka sa'ir itu nanti ada orang yang menyesal, kata Allah. Mereka berkata, seandainya kami dulu mau mendengar, mau belajar, memikirkan Al-Quran, tentu kami tidak akan berada di dalam neraka sa'ir. Ketiga, saudaraku duduk di sini mendengarkan khatib menyampaikan khutbah, mendengarkan ayat Quran dibacakan. Sekarang juga akhlak Al-Quran. Kemudian, apakah ibu-ibu yang memasak itu akhlak Al-Quran? Akhlak Al-Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena menyiapkan makan sahur, menyiapkan makanan berbuka itu adalah perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu Allah paling suka. Dan ciri-ciri penduduk surga adalah suka berbuat baik. Di antaranya menyiapkan makan, minum. Maka banyak akhlak Al-Quran yang kita lakukan, saudaraku. Tak cukup waktu untuk khutbah ini kita kaji, mungkin di lain waktu dan kesempatan kita akan mengkajinya. Akhirnya kalau dalam catatan kami ini jumlahnya lebih kurang 20 yang baru terdata oleh kami, 20 ayat Quran lebih ya. Mungkin sampai 40 ayat Quran. Belum lagi larangan-larangan Allah yang kita jauhi dalam surat Al-Hujurat. Larangan Allah yang kita tidak lakukan, berarti kita telah taat pada Allah. Misalnya tidak mengolok-olok, tidak memanggil panggilan yang buruk, kemudian tidak mencela diri sendiri. Surah Al-Hujurat ayatnya ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanamazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da iman. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu, kelompok-kelompoknya, para remaja, pemuda dan pemudi tidak saling mengolok antara kelompok, berarti sudah menjalankan akhlak Al-Quran. Ketika tidak mencela diri sendiri juga akhlak Al-Quran. Begitu juga dengan ayat 12-nya. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab. Kata Allah, wahai orang beriman, sesungguhnya banyak prasangka itu adalah dosa. Kita tidak melakukan buruk sangka pada saudara kita berakhlak Al-Quran selama Ramadan. Wala tajassasu, jangan cari salah orang, kata Allah. Maka ketika kita tidak mau cari salah orang, kita juga tidak melaksanakan apa yang diharapkan oleh Allah, yaitu kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kita berakhlak Al-Quran. Tidak memanggil dengan gelar, tidak menceritakan aib-aib saudara selama Ramadan, berarti akhlak Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian, di antara akhlak Al-Quran yang lainnya yang patut untuk kita ingat bahwa selama Ramadan ini kita juga berakhlak mulia kepada kedua orang tua kita. Wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Ketika ada seorang anak berakhlak mulia kepada kedua orang tuanya, maka anak tersebut sudah berakhlak Al-Quran. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Kata Allah, aku wasiatkan pada kalian agar berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil khusus ibu. Hamalathu ummu kurhan wa wadathu kurha wa hamluhu wa fisalhu salasuna syahrah. Kenapa Allah prioritaskan ibu? Karena seorang ibumu yang menghamilkan kamu dalam keadaan payah bertambah payah. Maksudnya bagaimana? Ketika awal kehamilan muntah-muntah, mual-mual, ngidam, semakin besar kehamilan bukan semakin nyaman, semakin sulit tidur.
semakin payah, semakin tambah mendekat melahirkan juga semakin payah bergerak. Semuanya si jabang bayi dibawa kemanapun, berat makin bertambah, ada yang 3 kilo, ada yang lebih, bertambah berat 3 kilo, badan pun makin besar. Seorang ibu saat melahirkan juga bertarung dengan nyawa, mengeluarkan darah dan berbagai macam air. Makanya kata Allah, setelah melahirkan pun sulit. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahrah. Setelah melahirkan, seorang ibu pun menghamilkan dan menyapih kamu, kata Allah, selama 30 bulan. 30 bulan ibu mengalami kesulitan, tercatat demikian. Tetapi sebenarnya bukan hanya 30 bulan. Tatkala anak itu pandai berjalan pun, ibu juga yang susah, takut kecebur ke sungai dan sebagainya. Makanya kata Allah, pelihara ibumu, berbuat baik pada ibumu lebih 3 kali diperintahkan oleh Rasulullah, berbuat baik pada ibu. Beruntunglah anak-anakku, para pemuda, orang tuanya yang masih hidup, berbuat baik pada ibu dan ayahmu. Kalau sudah tidak ada, saya melihat satu film di TikTok, seorang anak berusia 4 tahun, dia berbicara, "Mak, aku sudah dibelikan baju, Mak, oleh kakek, oleh bibi." Sudah lama anaknya curhat, kemudian diungkapkan, "Jawablah, Mak, jawab Mama, omongan kami jawab." Sedih. Tidak ada yang bisa menjawab lagi. Tapi pada prinsipnya, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, maka harapan dari ibunda kita, ayahanda kita yang berada di alam barzah sana adalah doa-doa. Doa-doa yang dikumandangkan. Doa yang harus diiringi dengan salat. Kalau tidak salat, doanya tidak terkabul. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beruntunglah anak-anakku yang punya masih kedua orang tua. Ketika Anda berbuat baik di lebaran ini, membersihkan rumah, membantu nyuci piring, meringankan beban orang tua, maka anak-anakku, para remaja, saat itu Anda telah berakhlak Al-Quran. Ketika kita pergi ke makamnya, mendoakannya adalah akhlak Al-Quran. Dan masih banyak lagi saudaraku, saudariku. Pada akhirnya kita semua selama Ramadan adalah orang-orang yang menerapkan Al-Quran, orang-orang yang mengaktualisasikan Al-Quran, baik yang kita ketahui, yang saya sampaikan tadi, maupun yang belum kita ketahui, kebaikan-kebaikan yang bersumber pada Al-Quran, maka kita menjadi Al-Quran yang hidup. Makanya ukuran dosa seseorang pun dinilai daripada pelanggaran, kelalaiannya terhadap Al-Quran. Makanya bulan Ramadan itu bulan ampunan. Kenapa tiap tahun ada ampunan? Karena sepanjang setelah Ramadan kita banyak melalaikan Al-Quran. Contoh, dalam setiap surah itu pasti ada perintah dan larangan. Saya ambilkan satu saja, surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang demikian itu kata Allah, mereka suka menghardik anak yatim, membentak anak yatim. Dilarang oleh Allah. Bukan berarti membentak anak kandung, bentak anak orang yang punya bapak, boleh, tidak. Karena anak yatim itu tidak boleh dibentak, tidak boleh dihardik. Kenapa? Karena dia tidak ada pelindungnya lagi. Kalau anak yang punya bapak, maka bapaknya akan marah. Dalam teori psikologi pendidikan memang tidak boleh membentak anak. Kalau ada orang tua yang membentak anak itu cenderung anaknya kurang cerdas. Dan ada undang-undang perlindungan terhadap anak. Nah, kata Allah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya itulah dia, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, wazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan beri makan fakir miskin. Hari ini jangan sampai ada orang miskin kesedihan, tak punya makanan di rumahnya. Ngurus masjid harus mencari tahu, RT RW harus mencari tahu siapa di antara jamaah-jamaah yang tidak punya makan hari ini. Cari, jangan sampai mereka tidak makan. Kalau sudah ada makan, alhamdulillah. Maka zakat fitrah itu diantaranya upaya untuk mengenyangkan pada hari ini. Jangan sampai ada yang kelaparan. Yang tidak punya lauk diberi lauk. Nah, ini kalau kita mengabaikan selama 11 bulan, kita berdosa.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itulah diantara contoh pelanggaran kita terhadap Al-Quran. Makanya sebagai kesimpulannya, saudaraku dan saudariku yang Allah Akbar, Allahilham. Maka kalau kita melihat banyak sekali akhlak Al-Quran yang kita laksanakan, alhamdulillah. Tetapi kita juga banyak pelanggaran terhadap Al-Quran, na'udzubillah. Maka barangkali kajian-kajian ke depan kita prioritaskan kajian taklimnya adalah mengetahui perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran, sehingga setiap Ramadan kita laksanakan perintah Allah, maka kita jauhi larangannya. Jangan kajian-kajian hanya sebatas itu-itu saja, tapi carilah dalam setiap surah itu ada perintah dan larangan. Kami sudah mengkajinya. Dalam surah Al-Baqarah ada perintah larangan. Dalam surah Ali Imran ada perintah dan larangan. Dan dalam setiap surah ada perintah dan larangan. Itu yang kita pentingkan sehingga kita nanti semakin tahu perintah Allah. Setiap Ramadan kita laksanakan, maka kita berakhlak Quran. Dan kita jauhi larangan Allah, maka kita pun berakhlak Al-Quran. Demikianlah yang mungkin dapat kami sampaikan. Kenapa pentingnya kita berakhlak Al-Quran? Itulah amal saleh. Amal saleh, dan itulah cara kita mencontoh Rasulullah. Amal saleh yang menyebabkan kita dapat berjumpa dengan Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh terdapat suri teladan pada diri Rasul Muhammad SAW bagi siapa yang ingin mengharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Karena khuluquhu Al-Quran. Dengan demikian kata Allah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, berakhlaklah seperti Rasul, atau berakhlaklah dengan akhlaknya Al-Quran. Dan kita sudah mempraktikkannya, saudaraku, selama Ramadan. Alhamdulillah, Allah telah menolong kita menjadi orang yang berpribadi Al-Quran. Tugas kita selanjutnya istiqamah, mempertahankannya. Mudah-mudahan kita mampu beristiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samii'un qawli hadza fastaghfiruhu najim li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.